Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam menjalani perkuliahan dalam semester ini. Sekali lagi, jangan anggap tugas itu beban, tapi buatlah tugas itu sebagai bagian dari proses untuk kalian bisa dewasa dalam berpikir, sehingga nanti ketika Anda semua sudah menyelesaikan kuliah, kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, Anda bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi dengan berpikir logis, sebagaimana yang dituntut dalam ketika Anda mengerjakan tugas-tugas. Baik, mahasiswa sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi penyuntingan media cetak dan media elektronik. Ya, Anda semua sudah mengikuti diskusi yang ada di LMS kita di e-learning FBS Unimed, dan tugas yang Anda kirimkan pada minggu yang lalu itu sudah bisa Anda lihat feedback yang saya berikan ya. Semoga bisa diperbaiki bagi yang belum maksimal ya. Saya akan melanjutkan ya perkuliahan kita pada hari ini. Hari ini kita memasuki materi tentang piranti penyuntingan. Ya. Ini sebelumnya saya akan bertanya kepada beberapa orang terkait dengan piranti penyuntingan ini. Pertama sekali saya ingin bertanya kepada Nada. Nada, kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam materi piranti penyuntingan? Silakan, Nada Desprianti. Baik Pak. Yang akan dipelajari di bagian penyuntingan ini ialah menyunting teks, menyunting film atau video, seperti itu Pak. Ya, baik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Siti Nurmadina. Silakan Siti. Mic-nya di unmute. Siti Nurmadina, silakan. Maaf Pak, agak tersentuh. Baik Ya, Pak, menyunting buku Pak, menyunting teks berita. Ya, piranti penyuntingan ya. Piranti penyuntingan itu adalah alat ya. Piranti itu alat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat yang kita gunakan ketika kita melaksanakan penyuntingan. Kalau bahasa kerennya sekarang ya, karena sekarang semua sedang demam AI, artificial intelligence, jadi bahasanya itu bahasa-bahasa komputer ya kan. Kalau bahasa kerennya bisa dikatakan dengan tools ya. Kita akan mempelajari tools yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyuntingan. Apa saja itu ya? Kita akan bahas ya. Nah, ini kita ambil quote dari Pramudia Anantatur ya. Kenal kan sama Pramudia Anantatur?
Ini orang yang luar biasa dalam tokoh sastrawan ya. Dia banyak menghasilkan novel yang mendapat nominasi untuk meraih Nobel Sastra. Dan luar biasanya novel-novel yang dia tulis itu dan dihasilkan itu ketika dia berada di dalam penjara ya. Apa kata dia? Kata dia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak akan menulis, selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian ya. Kenapa Pramudia sampai sekarang dikenal? Karena novel-novel yang ditulisnya itu luar biasa. Seandainya Pramudia tidak menulis, maka dia tidak akan dikenal sampai sekarang. Contoh, saya punya kakek. Kakek saya itu sudah meninggal. Satu pun orang tidak ada yang mengenal kakek saya, kecuali keluarga saya, ya kan? Kenapa? Karena kakek saya tidak menulis. Ya. Tapi Pramudia Anantatur, dia meninggal sudah lama, tapi tetap dikenang tulisan-tulisannya. Siapa lagi? Henry Guntur Tarigan. Nah, itu profesor doktor, berasal dari Sumatera Utara, tapi menjadi dosen di Universitas Pendidikan Bandung Indonesia Bandung. Ya, sampai sekarang orang masih mengutip tulisan-tulisan dia. Ya. Oke, sampai sini jelas tentang bagaimana eksistensi untuk seorang penulis ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian untuk bisa terus menulis ya. Sekali lagi dalam mata kuliah penyuntingan ini ya, penyuntingan ini adalah tahapan terakhir dari seseorang untuk menyelesaikan tulisannya ya. Karena menyunting itu tahap terakhir, maka yang paling didahulukan adalah menulis. Menulis. Nggak usah hiraukan seperti apa tulisan Anda. Yang penting menulis. Benar salahnya itu akan kita lihat pada bagian yang terakhir, bagian penyuntingan. Baik, mahasiswa sekalian, yang akan kita bahas dalam perangkat-perangkat atau piranti penyuntingan ini ada 4 komponen. Ada 4 tools yang perlu anak-anak semua, ya mahasiswa semua, untuk menguasai ini. Yang pertama adalah ejaan bahasa Indonesia. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, ejaan ini sudah dari mulai tahun berapa? 1908 ya. Kalau apa namanya? Siapa yang masih ingat? Tahun 1908 itu ejaan Van Ophuijsen ya. Kemudian ejaan Suwandi. Kemudian yang terakhir ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Kira-kira apa saja yang dibahas dalam ejaan ini? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Mia Nuraini Siregar. Silakan Mia. Mia? Iya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, menurut saya ejaan bahasa Indonesia itu seperti katanya itu kata yang benar. Misalnya Pak, kata baku seperti itu Pak. Ejaan yang sesuai kaidah bahasa Indonesia Pak. Ya, baik. Jadi gimana sampai kalian tadi bahwasanya ejaan itu adalah aturan ya. Jadi aturan rambu-rambu dalam penulisan. Jadi kalau tidak ada aturan dalam penulisan maka kita akan seenaknya. Tapi kalau ada aturan kita diatur dengan standar yang baku. Contoh logika sederhananya ya, ketika Anda semua berada di lampu merah, itu kan ada aturan. Ya, Anda tidak pernah bertanya kepada Pak polisi,
pada orang lain, ya. Apa alasannya? Kenapa kalau lampu merah itu berhenti? Ya, karena itu sudah aturan ya. Kalau lampu merah kita harus berhenti, ya. Jangan ditanya lagi. Nah, ini mana yang lain ini? Kameranya kok mati semua? Halo? Ya, nanti siapa yang kameranya mati ini yang sering saya tanya ya. Nah, kalau ada gangguan jaringan itu sampaikan. Kemudian diksi ya. Diksi ini adalah kelompok kata. Bagaimana kita memilih kata-kata di dalam kegiatan menyunting ya. Jadi agar tulisan kalian itu tidak membosankan, maka kalian harus pandai, harus punya banyak perbendaharaan kata sehingga kalian bisa menggantikan kata-kata yang lebih bermakna, lebih memiliki kekuatan untuk membuat tulisan kalian itu menjadi lebih baik. Kemudian yang C adalah struktur kalimat ya. Dan yang D adalah kohesi dan koherensi. Nah, kita masuk pada ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ya, yang kemarin kita sudah membahas ya latihan terkait dengan ejaan bahasa Indonesia ini. Seperti apa latihan yang kemarin, hasil mengerjakannya? Raisa, bagaimana hasilnya Raisa? Halo Raisa, hasilnya bagaimana? Lupa. Sudah ada Baik. kan Siti? Ya, di e-learning itu kan sudah ada ya. Di materi tentang ejaan ya. Nah, ini yang dibahas dalam ejaan. Pertama, penggunaan huruf ya, terdiri dari 6 komponen. Pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Nah, ini sering masalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring ini. Nah, ini yang menjadi PR bagi kalian semua di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tidak boleh lagi ada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia yang salah ketika menggunakan huruf kapital, ketika menggunakan huruf miring. Nah, ini huruf miring. Ini juga sering sekali ditulis dalam 3 keadaan. Nah, ini silahkan diingat ini. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, ya. Kemudian nama majalah atau nama surat kabar. Yang kedua, menegaskan huruf, bagian kata, kelompok kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, ini pemakaian huruf miring. Silahkan diingat ketika nanti ada tulisan, ya, Anda harus bisa menggunakan dan menempatkan huruf miring ini pada tempatnya. Terutama nanti ketika Anda mulai menyunting sebuah teks ya. Nah, ini adalah penulisan apa ya, yang bagian yang keempat ya, penulisan kata ya. Ini ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Nah, ini penulisan angka saya rasa ini sudah bisa lah ya. Nanti dibaca
bagian ejaan. Saya rasa untuk ejaan kita hanya perlu, nah ini tanda baca. Tanda baca ini paling sering juga. Nah, jadi tanda baca itu bukan hanya titik koma. Ya, kita kan sering ya mendengarkan itu titik komanya salah itu. Ya, padahal tanda baca itu ada berapa? 15. Ya, ada 15. Ada titik koma, titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Ya, kira-kira saya ingin bertanya dulu. Kira-kira dari ke-15 ini mana yang paling jarang kalian gunakan dalam menulis? Tanda penyingkatan, Pak. Ya, siapa ini yang menjawab? Tolong sampaikan namanya. Carnela, Pak. Carnela ya. Tanda penyingkatan ya atau disebut apostrof. Kalau boleh tahu Carnela, contohnya itu seperti apa tanda penyingkatan itu? Carnela, halo? Ya, Pak. Ya, seperti apa itu tanda penyingkatan itu? Seperti mengatakan yang itu kan ditulis Y sama titik ke atas, koma di atas. Oke, ya. Jadi tanda penyingkat ini benar seperti yang disampaikan oleh si Cornela tadi ya. Tetapi ada beberapa hal yang benar ya. Tidak semuanya benar. Yang benar itu misalnya kalau kita mau menuliskan akan ya. Akan itu bisa dua pilihan. Apakah kita tuliskan ya, tuliskan akan ya atau kita tuliskan seperti ini baru seperti ini. Kan. Nah, gitu ya. Ini bahasanya yang dibaca juga akan ya. Nah, tanda apostrof ini atau penyingkat ini seringkali digunakan oleh seseorang ketika menulis dalam bahasa Inggris ya. Kalau udah bahasa Inggris ini sering. Misalnya who are ya. Kan sering diginikan ya. Ya. Nah, ini tanda penyingkat. Baik, selain tanda penyingkat atau apostrof, kira-kira apalagi yang dianggap paling jarang kita gunakan? Tanda pisah, Pak. Tanda pisah. Oke, tanda pisah. Nah, coba si Herlina. Coba Anda bacakan apa saja ya keadaan yang membutuhkan penggunaan tanda pisah. Coba di bahan ajar yang kemarin itu ada itu. Masih ingat enggak? Siapa lagi nih yang lain mungkin? Esther Malau. Esther Malau. Silakan Esther. Halo? Ya, Esther silakan. Seperti yang telah dikatakan Saudari Herlina, Pak, tanda pisah. Ya, tanda pisah itu digunakan kapan? Dari yang saya ketahui kan Pak, tanda pisah itu digunakan saat untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar
di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dan yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, begitu Pak. Ya, itu penggunaan tanda pisah ya. Ini juga jarang sekali digunakan, ya kan? Nah, nanti kita akan berlatih untuk menyunting, ya, berlatih menyunting bagaimana penggunaan ejaan, khususnya tanda pisah ini, ya, kita akan latihkan supaya semuanya ini pernah kalian gunakan, ya. Nah, apalagi ini yang paling jarang juga yang sering ya, yang sering digunakan tetapi penggunaannya tidak menentu, sering salah. Apa itu? Tanda petik dan tanda petik tunggal. Ya, tanda petik dan tanda petik tunggal. Kapan ini dipakai? Ini masih seenaknya saja digunakan. Ya, jadi mahasiswa sekalian, pada materi piranti penyuntingan yang pertama yaitu ejaan, ini materi yang sangat penting ya. Walaupun materi ini adalah materi yang dianggap paling dasar dan tidak perlu sebenarnya dipelajari melalui logika berpikir karena dia adalah aturan yang baku, tetapi ini harus sering kita gunakan, harus sering kita latihkan. Supaya apa? Ya, agar kalian mampu menerapkannya di dalam bentuk kalimat, ya. Nah, sekarang saya ada tugas, ya. Ada tugas, ini saya stop share. Siapa yang pakai laptop di situ? Mia pakai laptop? Tidak, Pak. Mia pakai laptop? Tidak, Pak. Tidak. Yang pakai laptop siapa? Kira-kira Saya pakai Siti? laptop, Pak. Oke, Siti pakai laptop. Saya stop share Siti. Nah, sekarang saya minta Siti untuk share screen ya. Share screen di dalam bentuk Word blank atau dalam bentuk PowerPoint yang blank juga. Kemudian saya minta si Lukman Daso. Lukman, halo Lukman. Atau ini siapa ya? Pak, Ya. Kenapa? share-nya ini buka halaman file gitu, Pak. Iya, laman file kosong aja, Word kosong. Kita mau latihan untuk ya kosong saja. Nah, sekarang si Pipin dengar saya Pipin? Dengar, Pak. Oke, Pipin ya. Coba kamu ceritakan kegiatan kamu hari Kamis kemarin. Nah, coba ceritakan kegiatan kamu hari Kamis kemarin. Kemudian Siti menuliskan di di share screen-nya ini. Nah, kita akan langsung ini Vivin harus kalimatnya juga harus terstruktur. Kemudian Siti juga harus bisa menerapkan penggunaan ejaan yang baru saja kita pelajari. Silakan Vivin. Baik, Pak. Hari Kamis
Ayo, Vivin. Mana? Saudari Siti, Pak. Sudah hilang, Pak, share screen-nya. Siti. Herlina. Saya, Pak. Silakan Herlina. Aktivitas hari Kamis ya, Pak? Enggak, di share screen. Pakai handphone Herlina, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Dias. Ya, ini Kalau Sitinya sambil sudah ada. record tidak bisa, Pak. Tidak Oke, bisa keluar silakan. dari Zoom, Pak. Ya, silakan Dias. Dias ya, si Siti. Ayo, Baik, Vivin. Boleh diulang, Vivin? Diulang, Vin, dan Iya, Pak. usahakan ada penggunaan kata tempat, ya, kemudian Iya, Pak. nama orang, gelar, ya, penomoran, ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Setiap hari Kamis, pukul 19 WIB saya melakukan sharing session Sharing session. Terus. Sharing session. dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Lydia Simanihuruk, Ibu Lydia Simanihuruk, Simanihuruk. Lalu saudara. Sebentar ya. Ya. Simanihuruk SSI MPD. SSI MPD. Oke. Pada saat melakukan sharing session, sharing session saya menjelaskan aktivitas saya saat mengajar
di SD Di SD Negeri Negeri 175 75 174557. 174557. Oke, Eh, cukup. Ya, salah terima nomor. kasih. Ya, terima kasih Pipin, terima kasih Siti Nurmadina. Ya, kita akan lihat ya seperti apa pemahaman dari penulisan bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan ejaan ya. Oke, sebelum saya menanggapi, kira-kira ada kawan-kawan di sini yang ingin memberikan tanggapan? Yuk, silakan. Baik, ini beberapa orang saja yang aktif ya, ini saya catat. Kita akan lihat dari apa yang disampaikan oleh Pipin dan dituliskan oleh si Siti ya. Setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB saya melakukan sharing session ya. Yang ini bagaimana ini Herlina? Benar atau salah? Masih salah, Pak. Ya, coba tunjukkan kesalahannya. Bentar saya ambil pena sebentar. Ya, silakan coba tunjukkan kesalahannya. Vivin ini kelas D atau E? Reguler E, Pak. Siti Nurmadina ini? Saya juga reguler E, Pak. Oke. Ayo Herlina. Baik, langsung diperbaiki gitu, Pak. Disampaikan apa yang salah? Yang untuk penulisan sharing session itu dipisah, Pak. Oke, Kemudian dipisah. Kemudian yang WIB harusnya itu huruf kapital semua. oke. Huruf Kemudian kapital. Kemudian yang kata ibu, I-nya huruf kecil, Pak. ibu I-nya huruf kecil. Oke. Itu saja. Kemudian Herlina. Herlina ya. Herlina kelas apa ini? E atau D? reguler D. Reguler D ya. Oke. Baik. Nah, kita akan lihat bagaimana pemahaman kalian ya. Dari kalimat yang sederhana ini ternyata belum semuanya bisa benar ya. Ada beberapa kesalahan yang masih tampak terlihat. Misalnya itu saya itu S-nya seharusnya itu huruf kecil. Nanti saja diperbaiki Nur. Kita bahas dulu ya. Kemudian sharing session ya itu hanya dari bahasa asing maka tidak perlu digunakan huruf kapital. Kemudian dosen pembimbing lapangan juga tidak perlu huruf kapital. Ya, nanti silahkan dibaca lagi. Ada sekitar 15 atau 18 itu penempatan dalam penulisan huruf kapital.
kemudian Ibu Lydia, SSI, MPD ya. Pada saat melakukan sharing session, saya juga masih salah ya. Ya, jadi itu masih ada kata saya ya, masih salah dalam penulisannya. Jadi mahasiswa sekalian, silahkan setelah ini saya akan memberikan tugas di dalam e-learning kita ya, di Learning Management System BS. Ada sebuah artikel yang dari tata ejaan itu saya usahakan salah semuanya, sehingga kalian memperbaiki tata ejaan itu ya, agar ejaannya bisa lebih enak dilihat ya. Karena kalau orang bahasa Indonesia itu harus punya prinsip ya, matanya itu sakit ketika melihat kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia tapi penggunaan ejaannya itu salah. Dan ini adalah bagian yang paling mendasar yang tidak boleh seharusnya salah ya. Sehingga kalau Anda masih melakukan kesalahan di dalam bagian penulisan ejaan, ini berarti masih perlu berlatih terus-menerus agar Anda bisa lebih terampil dalam melakukan kegiatan penyuntingan. Nah baik, mahasiswa sekalian, kita sudah sampai pada kegiatan penutup untuk perkuliahan hari ini. Ya, nanti tugas-tugasnya dikerjakan di Learning Management System. Kemudian ada kuis juga yang akan saya berikan. Ya, ada kuis di sana yang akan saya berikan, dan pada kuis itu dikerjakan secara real time. Kemudian akan ada hasilnya langsung ya, yang bisa Anda dapati ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita simpulkan bahwa kegiatan menyunting, terutama penyuntingan dalam melakukan penyuntingan dari sisi atau dari alat penyuntingan, yaitu ejaan, ini penting dilakukan ya. Nanti di LMS akan banyak diskusi-diskusi kita lebih lanjut. Mudah-mudahan kalian semua bisa terampil dalam melakukan penyuntingan, terutama dari sisi penyuntingan untuk ejaan ya. Nanti di samping itu kita minggu depan akan melanjutkan bagian diksi ya, kemudian struktur kalimat. Ini lebih kompleks dan lebih memerlukan logika bahasa yang lebih tinggi daripada hanya penyuntingan dari piranti ejaan. Sebelum kita tutup, silahkan ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau dari masing-masing harus ikut juga menyimpulkan. Silakan Vivin. Mohon maaf Pak, suara Bapak tadi terputus-putus Pak. Oke, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini, dari perkuliahan hari ini. Baik Pak, dapat saya simpulkan bahwasannya dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwasannya pentingnya penyuntingan terutama pada bagian ejaan bahasa Indonesia untuk menulis Pak. Sekian Pak.
Oke, baik ya. Nanti silakan dikerjakan tugasnya dengan maksimal ya. Dan ingat ada proyek tugas akhir kalian semua, yaitu apa? Menulis sebuah artikel ilmiah. Ya, sekali lagi menulis artikel ilmiah paling tidak sampai pada bagian metode penelitian ya. Dan usahakan itu sifatnya orisinil, asli ya, original, sehingga ini karena sifatnya itu adalah tugas akhir, tentu proyek ini menentukan seperti apa nilai yang akan kalian dapatkan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kita akan melanjutkan kegiatan perkuliahan pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Udah di SS. Oke, silakan di stop recordingnya, Dias.